Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas 12 IPA 6 yang akan membahas kebijakan ekonomi masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raven Fauzi Marsal. Yang pertama, ada pengendalian inflasi. Pemerintah berusaha keras untuk mengendalikan laju inflasi. Pasalnya, inflasi bisa menjadi musuh utama dalam pertumbuhan ekonomi. Laju inflasi harus terkendali agar tidak berdampak buruk bagi kemampuan daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY saat membuka rapat koordinasi nasional Rekornas 3 Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID tahun 2012 di Hotel Grand Shahid. Menurut SBY, penurunan daya beli pemerintah baik pusat daerah harus aktif untuk mengendalikan laju inflasi tersebut. Pengendalian inflasi tidak boleh diserahkan pada mekanisme pasar, tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintah tidak berdiam diri untuk menjaga laju inflasi. Pemerintahan SBY memperbesar alokasi subsidi energi. Pada tahun 2004, besar subsidi energi adalah 13,7% dari APBN dengan tingkat inflasi 6,7% ketika inflasi meningkat hingga 17,11% di tahun 2005. Alokasi subsidi diperbesar menjadi 22,7% di 2008. Hasil, inflasi berhasil drop ke angka 2,78% di tahun 2009. Begitu inflasi naik lagi menjadi 8,36% di tahun 2014. Pemerintah pun kembali meningkat persentase subsidi energi menjadi 19,20% di tahun 2004. Baik, di sini saya akan menjelaskan peningkatan investasi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, dalam data yang disebut bersumber dari Bank Dunia, Bank Indonesia, dan BPS, itu menunjukkan angka investasi di awal masa jabatan Susilo Bambang Yudhoyono sebesar 10,3 miliar. Nah, sementara di akhir jabatannya tahun 2014 sebesar 28,5 miliar. Nah, artinya naik 177%. Nah, sedangkan di tahun 2021 di era Presiden Joko Widodo sebesar 31 miliar. Nah, hanya naik 11%. Nah, begitu juga investasi. Walau ada menteri investasi segala, tapi fakta bicara lain soal investasi. Ini data bukan narasi ngarang. Era Susilo Bambang Yudhoyono naik 177% dibandingkan era Megawati. Berapa naiknya era Jokowi? Cuma 11%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo, nama saya Olivia Suwandi. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengurangan kemiskinan pada masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, pada saat itu tuh pemerintah mencari upaya atau berusaha untuk mengurangi kemiskinan melalui program-program yang diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nih, programnya ada beberapa program nih. Yang pertama yaitu adalah program PNPM. PNPM itu adalah program nasional pemberdayaan masyarakat. Nah, PNPM Mandiri diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Nah, program ini tuh merupakan scaling up dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era sebelumnya loh. Nah, lalu selanjutnya ada program PKH. Nah, program PKH atau program Keluarga Harapan adalah program pelindungan sosial melalui pemberian uang non-tunai kepada rumah tangga yang sangat miskin. Nah, biasanya mereka yang berhak mendapatkan PKH adalah orang yang memiliki ibu hamil atau nifas,
atau menyusui dan atau memiliki anak balita atau anak usia 5 hingga 7 tahun yang belum masuk pendidikan SD dan atau memiliki anak usia SD dan atau SMP dan atau anak usia 15 hingga 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Lalu selanjutnya adanya program Raskin. Program Raskin merupakan subsidi pangan sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin. Selanjutnya, ada program BSM. Program BSM yaitu program nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin yang agar berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, lalu mencegah putusnya sekolah, lalu menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, serta membantu kelancaran program sekolah. Lalu yang selanjutnya ada program Arsekin. Program Arsekin yang diterapkan sejak tahun 2005 berupaya memberikan manfaat kepada masyarakat miskin di rumah sakit, di mana setiap masyarakat miskin mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan seperti UGD dan rawat inap di kelas 3 RS. Lalu selanjutnya ada program Jamkesmas. Program Jamkesmas memberikan perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh pemerintah agar kebutuhan dasar kesehatannya yang layak dapat dipenuhi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Abdullah. Saya di sini akan menerangkan pengembangan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak swasta untuk membangun, memperbaiki, dan meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan sosial, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Infrastruktur mencakup di berbagai bidang seperti telekomunikasi, transportasi, energi, air, dan sanitasi. Pengembangan infrastruktur memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, pengembangan konektivitas seperti mempercepat barang dan orang, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, yaitu meningkatkan kualitas hidup. Misalnya dengan menyediakan akses yang lebih baik ke air, sanitasi, dan layanan kesehatan. Yang ketiga, yaitu meningkatkan daya saing. Dapat meningkatkan daya saing suatu daerah atau negara dalam pasar global. Yang keempat, yaitu meningkatkan aksesibilitas. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai layanan, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Dan yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja yang luas, meningkatkan produktivitas, dan mendukung investasi. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yoha Serlot. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai program kebijakan ekonomi pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terakhir, yaitu pengendalian harga BBM melalui konferensi minyak tanah Gegas. Pada masa pemerintahan Presiden SBY yang berlangsung selama 2 periode, yaitu 2004 hingga 2009 dilanjutkan pada tahun 2009 sampai dengan 2014, Indonesia mengalami kenaikan harga BBM selama beberapa kali, yaitu pada tahun 2004, tepatnya pada bulan Maret dan juga Oktober, demonstrasi besar-besaran terjadi akibat adanya kenaikan harga BBM. Dan juga pada tahun 2008 yang berlangsung pada bulan Mei dan juga bulan Oktober, dan selanjutnya pada tahun 2013 yaitu pada bulan Maret dan Juni, yang menimbulkan adanya program konferensi minyak tanah ke kompor gas. Pada proses peluncuran konferensi minyak tanah ke kompor gas tentu terjadi berangsur-angsur. Yang pertama, pada tahun 2007, pemerintah mulai melakukan peluncuran gas LPG yang bertujuan untuk mengurangi subsidi minyak tanah dan juga meningkatkan LPG. Pada tahun 2008, pemerintah membagikan paket 4,2 juta konferensi LPG yang berisikan kompor gas, tabung LPG 3 kg dan juga regulator.
Dan pada tahun 2013, pemerintah mulai memperluas hingga daerah pedesaan. Pemerintah melakukan kebijakan ini bukan tanpa alasan, karena pada saat itu pemerintah ingin mengurangi subsidi minyak tanah yang membebani anggaran negara, karena pada saat itu adanya tekanan APBN yang makin berat karena adanya lonjakan harga minyak tanah dunia. Adanya program ini tentu menimbulkan berbagai dampak, yaitu yang pertama, dampak negatifnya adalah terjadinya inflasi dan juga meningkatnya harga kebutuhan pokok, serta menimbulkan demonstrasi dan juga kekhawatiran di kalangan masyarakat. Tetapi tentu saja juga menimbulkan dampak positif, yaitu adanya peralihan ke penggunaan gas LPG yang tentu lebih hemat dan juga ramah lingkungan hingga ke daerah pelosok, dan juga membantu pemerintah untuk mengurangi subsidi minyak tanah.